Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersuka cita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Kita ada di acara renungan pagi. Semoga kita semua di dalam anugerah Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus dapat menerima sabda Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi pandu kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk membaca Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 43 demikian. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakunya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Lebih suka kehormatan manusia. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini seringkali kita menemukan orang yang tak berani berkata jujur terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitarnya hanya karena faktor-faktor yang lain. Misalnya saja, setiap karya indah yang dihasilkan seseorang tidak selalu mendapatkan respon positif atau pujian yang secara jujur dikatakan. Bisa jadi beberapa orang terpaksa memberi respon negatif meskipun dalam hati kecil mereka mengakui keindahan karya itu. Alasannya karena mereka lebih tinggal di tengah-tengah orang yang mayoritas sangat membenci si pembuat karya itu. Jadi orang-orang itu pun membuat pilihan yang aman supaya dengan demikian mereka tidak akan dibenci atau dikucilkan. Saudara sekalian, kondisi serupa dilakukan oleh beberapa orang Yahudi untuk merespons begitu banyaknya mujizat yang Yesus lakukan di depan mereka. Sebagian orang mengagumi, heran, dan percaya kepada Yesus, sebagaimana yang dijelaskan dalam teks yang kita baca pada pagi ini. Perikop ini seluruhnya mengutip dari Perjanjian Lama. Nubuatan Nabi Yesaya tentang kedegilan hati baik para pemimpin Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi secara umum. Mereka memilih mendapatkan kehormatan dari manusia, alih-alih percaya pada perkataan Yesus sebagai sabda Allah. Rasul Yohanes mengungkapkan kembali kebenaran nubuatan itu tatkala situasi makin memanas mendekati hari raya Paskah. Walau Yesus sudah membuat banyak mujizat di depan mata mereka, tetapi mereka tidak bisa percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Mesias bagi mereka. Ini membuat penolakan dan kedegilan mereka tragis dan tidak dapat dimaafkan. Kita melihat pola yang sama tentang kekerasan hati manusia dari zaman Musa, zaman itu sampai sekarang. Yesaya pun berbicara tentang kesulitan beriman kepada Kristus, sebab kekuatan Allah dinyatakan di dalam Mesias yang ditolak, disiksa, dan dibunuh. Peringatan keras diberikan di sini. Allah membutakan dan mengeraskan orang atau bangsa yang terus mengeraskan hati. Saudara sekalian, dari perikop ini kita belajar juga bahwa ada kelompok yang percaya kepada Yesus, tetapi takut kepada para penguasa atau orang-orang Farisi, supaya mereka juga tidak ikut dikucilkan. Ya, orang-orang Yahudi itu tetap menunjukkan kedegilan hatinya dengan tidak percaya kepada Yesus. Meski demikian, bagi mereka yang sesungguhnya percaya kepada Yesus dan menerima apa yang Yesus sampaikan, hanya saja mereka tidak mengakuinya karena takut dikucilkan juga oleh orang-orang Farisi yang membenci Yesus. Saudara sekalian, inilah golongan orang yang lebih memilih kehormatan dari manusia daripada kehormatan dari Allah. Jangan-jangan ada di antara kita Kristen di Indonesia ini yang berperilaku seperti itu.
Mungkin kita lebih memilih kompromi dengan dosa daripada melakukan yang benar karena merasa bahwa dalam keadaan terjepit lebih baik menyangkali iman daripada harus menderita. Dalam hidup ini saudara sekalian, realitas seperti ini pun sering terjadi. Ancaman dan intimidasi dari sebagian besar orang terkadang membuat kita takut untuk menyatakan sebuah kebenaran. Bahkan tidak sedikit orang yang rela terpaksa menjual keyakinannya karena sebuah jabatan. Beberapa orang menjual kebenaran dan mengikuti arus yang jahat karena takut dikucilkan atau demi mendapatkan kehormatan dari manusia. Tak sedikit orang takut berbicara tentang kebenaran atau tidak mau terlibat untuk meluruskan yang salah hanya karena ingin berada pada posisi yang tidak nyaman, tidak populis ataupun kehilangan dukungan. Saudara-saudaraku, hari-hari ini kepercayaan kita terus diuji. Ketika kita tidak berani mengakui iman kita di depan manusia dan lebih memilih kompromi, kita sebenarnya sedang mencari kehormatan dari manusia. Ada banyak cara yang sering dilakukan oleh orang-orang tertentu. Lebih memilih untuk ikut arus, menarik empati dan simpati dari banyak orang dengan cara yang sedikit keliru ataupun bahkan keliru. Saudara sekalian, akar segala keguncangan iman kita adalah sikap ingin lebih menyukakan manusia daripada Allah. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya lewat caranya sendiri. Jadi teruslah berjuang kebenaran, meskipun jalan terjal yang harus kita lewati. Semua ditantang untuk meluruskan dan menegakkan kebenaran. Marilah kita berdoa saudara-saudaraku dan mengambil komitmen baru agar kita diberi kekuatan dan hikmat oleh Tuhan, supaya kita lebih suka mencari kehormatan di hadapan Allah daripada kehormatan manusia. Kiranya kita selalu bertanya saat ingin melakukan sesuatu atau memilih hal-hal tertentu, berbuat segala sesuatu. Apakah ini dikenan oleh Tuhan atau tidak? Ingatlah saudara sekalian, tidak semua yang kita lakukan dikehendaki oleh Allah. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah pasti baik untuk manusia. Biarlah Tuhan menolong kita supaya kita lebih suka mencari hormat di depan Allah daripada hormat di depan manusia. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Berilah Roh Kudus-Mu menguatkan kami supaya berterus terang tentang kebenaran. Berani mengungkap kebenaran, walaupun resikonya yang akan menjadi berat. Tuhan, tolonglah kami supaya kami belajar untuk mencari hormat di hadapan Tuhan daripada hormat di depan manusia. Apa yang manusia hormati belum tentu berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan, biarlah kami menyelaraskan segala keinginan perbuatan kami seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan pada pagi ini, karena firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah Engkau menuntun kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup mereka, Tuhan tolonglah mereka. Tuhan sertai mereka. Biarlah mereka menemukan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bersedih Tuhan hiburkan. Yang sedang menemui jalan buntu dalam hidup mereka, bukalah jalan. Agar mereka juga menyaksikan bahwa Tuhan itu begitu baik. Dan kasih setia-Mu tak akan pernah berubah. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dengar kami anak-anak-Mu ini yang berseru. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.